وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwatal iman, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, pada pembahasan kita pekan yang lalu kita telah menguraikan pembahasan dalam kitab Abwab Mukhtasarah fil Aqidah dari bab yang kedua tentang syurut la ilaha illallah, yaitu tentang syarat dari la ilaha illallah, di mana diuraikan bahwasanya syarat dari la ilaha illallah terangkum dalam ungkapan ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zid thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal andadi qad ulliha. Tertuang dalam bait ini syarat daripada la ilaha illallah, yaitu al-ilm, ilmu, lawan daripada al-jahlu. Syarat yang pertama adalah ilmu, lawan daripada kebodohan, yaitu tidak berilmu. Kemudian syarat yang kedua al-yaqin. Mestilah seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah berangkat dari keyakinan di dalam hatinya, di dalam dirinya, bukan hanya sekedar ucapan saja. Setelah dia berilmu dengan maknanya, lalu kemudian dia harus meyakini apa yang ada di dalam kalimat tauhid tersebut, di dalam kalimat la ilaha illallah ini. Lalu syarat yang ketiga al-ikhlas. Hendaklah dia ketika melakukan dan mengucapkan itu berangkat dari dirinya dan melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Lalu yang keempat ikhwatul iman as-sidq, yaitu yakin dengan apa yang ada di dalam ucapan kalimat tauhid tersebut, di dalam la ilaha illallah. Lalu kemudian ikhwatul iman, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya al-mahabbah, adanya rasa cinta kepada apa yang ada di dalam kalimat tauhid tersebut. Lalu kemudian yang keenam al-inqiyadu al-munafi lit-tark, yaitu melakukan ketaatan apa yang ada di dalam makna la ilaha illallah tersebut. Ketika dia telah memahami bahwasanya makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah, diibadati selain daripada Allah, maka apa yang sudah dia fahami tersebut tumbuh di dalam hatinya sebuah keyakinan. Lalu kemudian dia ucapkan itu dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena yang lainnya. Lalu kemudian dia melaksanakan itu dengan as-sidq, dengan jujur pada apa yang ada di dalam dirinya,
dan dia tidak mengingkarinya. Lalu kemudian ada rasa cinta di dalam dirinya terhadap apa yang terdapat di dalam kalimat tauhid tersebut, dan dia tidak membencinya. Dia tidak membenci, karena lawan daripada al-mahabbah adalah al-bughd, yaitu rasa benci. Lalu kemudian bersamaan dengan itu dia mesti tunduk menjalankan apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat tersebut. Ketika seseorang telah mengucapkan la ilaha illallah, di mana dia dengan penuh keyakinan dan keikhlasan di dalam dirinya berucap mengatakan la ilaha illallah, maka dia mestinya melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dia ucapkan di dalam kalimat tauhidnya tersebut keyakinannya, di mana tidak ada ibadah yang dia lakukan kecuali dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah apa yang harus dia lakukan kepada Allah? Mesti ada inqiyad, mesti ada ketundukan, mesti ada ketaatan, di mana dia melakukan dan menjalankan ibadah-ibadah tersebut. Makanya ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, terakhir dalam pembahasan kita pekan yang lalu, kita contohkan pada apa yang ada di sosok iblis ketika dia memahami, lalu dia yakin bahwasanya tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia dengan kejujuran dan keyakinannya dia mengakui ketika Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada dia, apa yang menghalangi dia sujud kepada Adam? Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jawabnya? Dia akui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ana khairum min. Makanya menurut apa yang ada di dalam keyakinan iblis, dia meyakini bahwasanya dia lebih mulia daripada Adam. Kesombongan dan keangkuhannya inilah ikhwatal iman, sehingga dia tidak melakukan al-inqiyad, tidak ada ketundukannya, tidak ada ketaatannya. Makanya kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Padahal ilmu ada, keyakinan ada, keikhlasan ada. Apa yang tidak ada pada iblis? Sehingga kemudian dicap oleh Allah Azza wa Jalla sebagai aba wastakbara wa kana minal kafirin, termasuk dari golongan kafir kata Allah. Ketika tidak ada al-inqiyad ini, tidak ada ketundukan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Lalu kemudian yang berikutnya al-qabul. Syarat daripada la ilaha illallah yang ketujuh adalah al-qabul al-munafi lirrad, yaitu al-qabul menerima, lawan daripada menolak. Maka apapun yang menjadi bagian daripada kalimat tauhid, bentuk ketaatan dan ibadah yang hanya dia tujukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata, maka dia harus menerimanya dan dia tidak bisa menolaknya. Ketika dia melihat sesuatu yang bertentangan dengan kalimat tauhid, bagaimanapun dan apapun itu, ikhwatal iman, dia mesti menerima. Dan dia tidak boleh untuk menolaknya. Karena ini menjadi syarat la ilaha illallah pada diri seorang mukmin. Dan yang terakhir, yang ke-8, ikhwatal iman, pada syarat la ilaha illallah, al-kufru bit-taghut. Syarat yang ke-8
mestilah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia mengingkari segala apa yang diibadati, segala apa yang diagungkan, segala apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. At-taghut dijelaskan oleh para ulama bahwasanya maknanya adalah ma'ubida min dunillah wa huwa radin bihi. At-taghut dijelaskan oleh para ulama definisinya adalah apapun yang disembah, yang diibadati selain Allah Subhanahu wa taala wa huwa radin bihi. Ini harus kita garis bawahi. Yaitu sedangkan yang disembah itu, yang dijadikan ilah selain Allah Subhanahu wa taala, dia ridho untuk diperlakukan seperti itu. Dia ridho untuk disembah. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagian manusia, orang-orang yang menganggap bahwasanya Isa Al-Masih adalah ilah, lalu mereka kemudian menyembah Isa Al-Masih. Bagaimanapun Isa diibadati oleh sebagian orang yang menganggap dan menjadikan Isa sebagai Tuhan, sebagai ilah, namun Isa tidak dikatakan taghut. Kenapa? Karena Isa alaihissalam dia tidak redha orang-orang mengibadatinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku dua ilah, yaitu sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Lalu dijawab oleh Isa alaihissalam, "In kuntu qultuhu faqad alimtah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi." Ya Allah, kalau seandainya aku yang mengatakan itu kepada orang, kepada manusia, mestilah engkau mengetahuinya. Karena sesungguhnya engkau maha mengetahui, engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau memang aku yang mengatakan itu, engkau pasti tahu. Di sini pengingkaran dari Nabi Isa alaihissalam, ikhwatal iman, terhadap orang-orang yang menjadikan Isa sebagai ilah. Makanya para ulama memberikan definisi daripada taghut. Tidak semua yang dijadikan ilah dikatakan taghut. Maka definisi daripada taghut adalah bukan berarti ketika seseorang dijadikan ilah, lalu kemudian dia tidak ridha untuk dijadikan ilah. Bukan berarti kita kemudian mengatakan bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang boleh dilakukan manusia. Tidak. Apapun bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, terlepas orang ini ridha, terlepas orang yang dijadikan ilah ini tidak ridha, maka ini adalah kesyirikan. Ini adalah lawan daripada la ilaha illallah. Namun yang disembah, yang diibadati, yang dijadikan ilah, ketika dia tidak ridha, maka tidak juga dinamakan sebagai taghut. Makanya para ulama memberikan definisi daripada taghut, yaitu kullama ubida min dunillah wa huwa radin bihi. Di mana bila dia ridha untuk diibadati, bila dia ridha ketika orang-orang mengibadatinya, maka itu adalah at-taghut. Terlepas daripada apakah dia layak dikatakan taghut ataupun tidak, karena dia tidak ridha sehingga tidak dikatakan dan tidak dikatakan sebagai taghut, disebut sebagai taghut. Tetapi apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kekufuran, kesyirikan yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya ikhwatal iman, dikatakan syarat dari la ilaha illallah yang terakhir, yang ke-8 adalah mengingkari at-taghut, mengingkari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatal iman,
di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat setelah ayat kursi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman yakfur bit-taghut," orang-orang yang mengingkari peribadatan kepada selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Di sini digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada apa yang telah kita bahas dalam rukun la ilaha illallah. Harus ada an-nafyu dan harus ada isbat. Inilah yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala dalam ayat faman yakfur bit-taghut. Ini an-nafyu. Barang siapa yang mengingkari taghut, sembahan selain Allah. Cukupkah hanya sekadar dia mengingkari sembahan selain Allah? Tidak cukup. Wa yu'min billah. Dia harus isbat. Dia harus menetapkan peribadatan kepada Allah semata. Inilah wujud daripada imannya. Makanya dikatakan wa yu'min billah. Lihat ikhwatul iman, ada an-nafyu, ada isbat, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Inilah orang-orang yang berpegang teguh kepada tali yang kuat, kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwatul iman menjadi syarat terakhir dari kalimatut tauhid adalah al-kufru bit-taghut. Adalah mengingkari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Ikhwatul iman. Beralih kita ke bab yang ketiga dari bab-bab ringkas di dalam pembahasan tauhid, yaitu bab yang menjelaskan tentang min fadailit tauhid. Bab yang ketiga yaitu bab yang menjelaskan keutamaan dari tauhid. Ketika seseorang, tepatnya seorang mukmin, bertauhid dan tidak dikatakan dia bertauhid jika dia tidak al-kufru bit-taghut, jika dia tidak mengingkari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan ungkapan lain bisa kita katakan, tidak dikatakan seseorang bertauhid sebelum dia meninggalkan apapun bentuk dari kesyirikan. Tidak dikatakan dia bertauhid sebelum dia meninggalkan apapun bentuk dari kesyirikan. Maka jika seseorang telah mencapai tauhid ini, yaitu dengan dia hanya menyembah kepada Allah, mengagungkan Allah Azza wa Jalla, bertauhid, sekaligus dia menjauhi kesyirikan, apapun bentuk dari kesyirikan tersebut, maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, apa keutamaan yang akan dia raih? Yang pertama, annal amal salih la yuqbalu illa min muwahhid. Keutamaan yang pertama ikhwatal iman, bahwasanya apapun amal saleh, la yuqbalu illa min muwahhid. Apapun amal saleh, maka amal saleh itu tidak akan diterima kecuali dari orang yang bertauhid. Kecuali dari orang yang bertauhid. Maka apabila seseorang tidak bertauhid, ikhwatal iman, bagaimanapun amal saleh yang dia kerjakan, hal itu tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala.
Bagaimanapun besarnya amal saleh yang dia kerjakan. Tetapi ketika dia tidak memiliki tauhid, maka amal salehnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwatal iman, kalau kita lihat dari sisi lawan tauhid, yaitu syirik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apapun amalan yang dilakukan, amal saleh yang dilakukan oleh orang yang berbuat kesyirikan. Pada pembahasan kita sebelumnya, kita telah mengenangkan firman Allah Subhanahu wa taala, yukhatibu nabiyahu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Kata Allah azza wa jalla, wahai Muhammad, laqad uhiya ilaika, telah diwahyukan kepada engkau, wa ilal ladzina min qablika, dan juga telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi sebelumnya? Apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau melakukan kesyirikan, maka akan sia-sia amalmu. Maka akan sia-sia amalmu. Sehingga ikhwatal iman, inilah yang mendasari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada apa yang dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan hidup Nabi, kita semua mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memprioritaskan tauhid ini di dalam dakwahnya. Dan inilah keistimewaan dari dakwah Rasul dan dakwah yang dijalankan oleh para ulama rabbaniyin, karena mereka adalah warathatul anbiya, karena mereka adalah pewarisnya Nabi, dan mereka akan berusaha berjalan mengikuti jejak langkah Nabi dan para sahabatnya. Lihat bagaimana Nabi SAW menanamkan nilai-nilai tauhid ini, mulai dari awal kenabian beliau, ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan 13 tahun lebih kurang Nabi SAW dalam fatrah Makkiyah, di dalam masa dakwah beliau di kota Mekah. Bagaimana Nabi SAW fokus kepada masalah tauhid ini. Lalu kemudian Nabi hijrah. Sebelum Nabi SAW hijrah, tepatnya setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, barulah di situ Allah turunkan perintah kewajiban salat fardu. Lalu Nabi hijrah. Ini terus yang dibangun, dibina oleh Nabi SAW. Baru setelah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah Nabi hijrah, bahkan memasuki tahun yang kedua, baru kemudian Allah turunkan syariat-syariat yang lainnya, puasa, zakat, dan yang lainnya. Inilah gambaran dari usul dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pondasi dan dalam apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga yang beliau titiskan kepada seorang sahabat yang diutus oleh Nabi untuk berdakwah. Yang tertuang di dalam hadis Mu'adz.
Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memanggil Mu'adz dan mengutus Mu'adz untuk berdakwah. Apa kata Nabi SAW ketika akan melepas Mu'adz? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Ya Mu'adz, kata Nabi SAW, hendaklah yang pertama engkau sampaikan dan ajarkan kepada mereka syahadatu an la ilaha illallah. Adalah terkait dengan syahadat la ilaha illallah wa anni Muhammadar Rasulullah, wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu tentang dua kalimat syahadat, tentang tauhid. Lalu kemudian kata Nabi, fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal itu, dalam tauhid ini. Ketika Mu'adz disuruh oleh Nabi SAW untuk menebarkan benih-benih tauhid. Dan apabila benih-benih ini telah tumbuh, telah tertanam keyakinan di dalam diri mereka, mereka menerima bahwasanya apapun bentuk peribadatan kepada selain Allah adalah kesyirikan yang harus dijauhi dan dihindari. Fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim 5 salawatin fil yaumi wal lailah. Baru ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau ini sudah duduk juga, kalau ini sudah mereka fahami, baru ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala iftarada alaihim siyam Ramadan. Baru ajarkan kepada mereka di mana Allah mewajibkan puasa Ramadan. Ibaratnya Nabi memberikan kepada Mu'adz silabus di dalam dakwahnya. Apa yang dijadikan skala prioritas di dalam dakwah? Makanya ikhwatal iman, ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kembali kepada keutamaan tauhid itu sendiri. Bayangkan ketika dakwah, ikhwatal iman, tidak melihat kepada skala prioritas yang telah diajarkan dan ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dakwah membakar semangat jihad pada diri orang-orang yang beriman tanpa ada tasfiyah, tanpa ada pembersihan akidah, maka akan muncul para pejuang-pejuang yang menyuarakan takbir, menyuarakan suara jihad, mengibarkan panji jihad, tapi ikhwatal iman, ketika bersama mereka masih melekat kesyirikan. Bisa jadi mereka terjun ke medan jihad itu, sementara di pinggang mereka masih terikat ajimat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? La in asyarakta la yahbatanna amaluka. Apapun amal saleh, sebesar apapun, telah kita gambarkan bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, ketika engkau melakukan kesyirikan lawan daripada tauhid, maka itu akan sia-sia. Nah, ikhwatul iman, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal saleh kecuali dari orang yang bertauhid. Bahkan syirik kecil sekalipun. Bahkan syirik kecil sekalipun. Apa syirik kecil? Ikhwatal iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar wa huwa riya." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suatu hal yang aku khawatirkan, kata Nabi, yang paling aku takutkan pada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yaitu sebuah kesyirikan asghar. Nabi menamakan itu kesyirikan, tetapi kesyirikannya dalam kategori asghar, kecil. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi dengan syirik kecil itu? Nabi menyebutkan wa huwa riya, yaitu perbuatan riya. Riya, ikhwatal iman, yaitu melakukan sesuatu dari amal saleh, ibadah, untuk supaya orang melihatnya. Makanya dinamakan dengan riya dari kata-kata ro'a, sehingga dinamakan riya. Ada lagi sejenis riya ini, dia melakukan sesuatu bukan untuk dilihat, tapi untuk didengar. Itu namanya sum'ah dari kata-kata sami'ah. Dia sama, hanya saja dengan jalan yang berbeda, istilahnya pun jadi berbeda. Apapun itu ikhwatal iman, yaitu ketika seseorang berbuat, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan untuk mengharapkan pujian, apakah dari orang yang melihatnya atau orang yang mendengarnya, maka ini dinamakan dan dikategorikan oleh Nabi SAW syirik walaupun kecil. Tapi Nabi menamakannya syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi terkait orang-orang yang berbuat riya ini, ikhwatal iman. Terkait orang-orang yang beramal bukan karena Allah, tapi berniat, dia punya tujuan di mana dia melakukan itu supaya dipuji. Apa kata Allah dalam hadis qudsi terkait perbuatan ini? Kata Allah Azza wa Jalla, taraktuhu wa syirkuhu. Aku akan abaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, dia dan kesyirikannya. Artinya tidak dibalasi oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla ketaatan dan ibadah yang dia lakukan apabila di sana ada kesyirikan ini. Maka intinya ikhwatal iman, apakah itu syirik kecil? Apalagi syirik besar? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal saleh yang di dalamnya ada kesyirikan tersebut. Syirik kecil, Allah mengatakan taraktuhu wa syirku. Aku abaikan dan aku tinggalkan, aku biarkan. Dia dan kesyirikan, kata Allah. Terkait orang yang berbuat riya, syirik kecil. Apalagi syirik besar. Ini yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi di dalam firman Allah di dalam Al-Quran tadi. La yahbatanna amaluka, akan sia-sia amalmu. Namun ikhwatal iman, ada bedanya. Tidak diterimanya amal yang di sana ada syirik kecil dan syirik besar. Di sini ada perbedaan. Jika seseorang melakukan syirik besar, maka la yahbatanna amaluka, sia-sia amalnya, sia-sia ketaatan amal saleh ibadah yang dia lakukan, yaitu seluruh ketaatan dan amal salehnya. Tapi amal saleh bila di sana bercampur dengan syirik kecil yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu hanya amal yang bersentuhan dengan syirik kecil itu saja. Apa contohnya? Contohnya misalnya seseorang kalau tadi dia berbuat syirik besar, dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla, seperti masih meyakini ajimat-ajimat misalnya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, man alaqa tamimatan faqad asyrak. Orang yang memakai menggantungkan ajimat
sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Maka apapun kesyirikan yang masuk dalam syirik besar ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, la yahbatanna amaluk. Sia-sia amalnya. Apapun amal kewajiban yang dia lakukan, semua amal kebaikannya sia-sia. Tetapi ketika ada satu amalan yang di sana ada syirik kecil, contohnya riya tadi, yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, hanya amalan yang di sana ada noda syirik kecil saja. Bisa jadi dia punya amalan yang lain yang tidak ada rasa rianya, yang bisa jadi dia ikhlas. Contoh misalnya sholat subuh dia ikhlas, sholat zuhur ada rianya, maka yang tidak diterima oleh Allah amal yang bersangkutan itu saja. Tapi kalau syirik besar, ikhwatal iman, la yahbatanna amaluka. Makanya kaitannya ini, keutamaan daripada tauhid inilah sehingga mendasari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan dakwah kepada tauhid ini sebagai skala prioritas. Antum bisa bayangkan bagaimana kita mendidik, mengarahkan orang untuk taat beribadah. Bahkan satu kebaikan yang besar yang kita tahu, laisa lahul jazaa illal jannah, tidak ada lagi balasannya selain daripada surga. Keutamaan daripada jihad fi sabilillah, akankah digapai oleh orang yang melakukan itu, ikhwatan iman, kalau dia tidak bertauhid? Bisa antum bayangkan bagaimana orang yang terjun ke medan jihad, menyuarakan bersorak takbir, mengibarkan panji jihad. Bayangkan ketika dia berjihad itu ternyata di pinggangnya masih terselit, masih terikat ajimah, tidak faham, tidak mengerti dengan kesyirikan. Bagaimana dia bisa menggapai keutamaan daripada syahid? Makanya ikhwatal iman, ini keutamaan yang pertama. Sekaligus ini mengajarkan dan menggambarkan kepada kita sebagai orang yang Allah telah berikan kepada kita, walhamdulillah, Allah telah berikan kepada kita hati keimanan. Allah telah tuntun, hadapkan kita ke agamanya, sehingga kita punya keinginan untuk belajar, untuk mengaji. Namun ikhwatal iman, ada satu hal yang perlu kita koreksi. Kadang mana yang menjadi skala prioritas ini pun alpa dari kita. Walaupun dia punya semangat untuk mengaji, menghadiri majelis tabligh akbar dan sebagainya, walaupun ini adalah satu kebaikan yang harus kita syukuri, namun kadang kita kurang cermat untuk memandang dan melihat skala prioritas ini. Sementara manhajun nubuwah, manhaj yang telah diajarkan oleh Nabi SAW telah memberikan kepada kita mana yang harus dijadikan skala prioritas. Ketahuilah ikhwatal iman, bahwasanya hidayah atau orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya untuk hijrah, maka harusnya dia melihat bagaimana manhaj yang telah diajarkan oleh Nabi yang harus dia jadikan skala prioritas ini. Makanya ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, beberapa kali kita berupaya untuk menyampaikan sebuah kritik terhadap apa yang alpa pada sebahagian besar kita. Dan kita melihat
sebagian besar kita tidak lagi memperhatikan mana yang menjadi skala prioritas tersebut. Sehingga ikhwatal iman, keinginan kita untuk meniti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya bukan hanya di sisi penampilan semata, bukan hanya di sisi ruku dan sujud serta tata cara daripada wudu dan salat saja, tapi juga dari sisi dakwah. Luas ikhwatal iman pembahasan yang tercakup dalam masalah tauhid ini. Makanya di pertemuan pertama kajian kita menyajikan pembahasan kitab Abwab Mukhtasarah fil Aqidah, fit Tauhid. Aqidah nama lain, sebutan lain daripada tauhid. Ikhwatal iman, kitab ini adalah pembahasan ringkas, bab-bab ringkas dari apa yang kita bicarakan tadi, dari awal pembahasan bab yang ketiga menjadi pokok bahasan kita saat ini, pertemuan kali ini. Dari apa yang kita sampaikan tadi ikhwatal iman, itu yang baru saya kutip dari kitab Abwab, itu baru setengah baris. Karena dia menyajikan pembahasan poin yang sangat ringkas. Yang saya baca dari kitab yang ada di hadapan kita ini hanya mengatakan bahwasanya Allah tidak menerima amal saleh kecuali dari orang yang bertauhid. Makanya di awal mukadimahnya saya sampaikan, kita akan berusaha menambahkan dalil-dalil yang lainnya. Karena kitab ini, ya, kitab hard copy-nya itu kecil, tipis. Hanya beberapa halaman, karena dia menyajikan ringkas. Dengan tujuannya, di awal juga sudah kita sampaikan, ikhwatal iman, kalau kita selesaikan pembahasan ini, setidaknya kita punya gambaran secara pembahasan tauhid secara keseluruhan. Pembahasan tauhid secara keseluruhan. Banyak di antara kita karena tidak memahami skala prioritas di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, di dalam mengaji. Walaupun kadang-kadang sudah bertahun-tahun mengaji, tetapi banyak poin-poin tauhid itu yang tidak paham, yang tidak mengerti. Sehingga ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum, disinilah akhirnya kelemahan kita. Sementara kita berusaha untuk meniti jalan ini, berjalan di atas jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, tetapi kita tidak mengikuti manhaj yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam metode kita belajar. Tidak mengerti dengan mana yang harus kita jadikan skala prioritas ini. Nanti akan terlihat oleh antum ikhwatal iman, terkhusus dalam pembahasan kita. Belum lagi kita mengupas lebih dalam lagi tentang rukun iman. Nanti kita akan sampai ke sana. Tentang rukun iman. Ini sebagai contoh biar antum punya gambaran. Ketika salah satu dari rukun iman, tepatnya rukun iman yang kelima, semua kita paham, semua kita tahu, yaitu iman kepada hari akhir. Apa maksudnya iman kepada hari akhir? Yang antum fahami selama ini apa? Hari kiamat. Ikhwatal iman, sesungguhnya
bagian dari rukun iman, iman kepada hari akhir. Selama ini sering kita memahaminya bahwasanya iman yang menjadi rukun iman itu keyakinan percaya akan terjadinya hari kiamat. Nabi SAW mengatakan, ikhwatal iman, man mata faqad qamat akhiratuhu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meninggal dunia, maka berarti dia telah memasuki akhiratnya. Jadi iman kepada hari akhir yang menjadi rukun iman kita, ikhwatal iman, bukan hanya keimanan dengan kedahsyatan terjadinya hari kiamat, tapi apa yang dilalui oleh seseorang setelah kematian. Pertanyaan malaikat tentang azab kubur, tentang nikmat kubur. Ini masuk loh dalam bagian rukun iman. Dengan kata lain, ikhwatal iman, ketika seseorang dia percaya akan ada hari kiamat, tapi dia tidak percaya dengan munkar wa nakir, apakah dia telah memiliki kesempurnaan rukun imannya? Tidak. Belum lagi nanti ikhwatal iman adanya orang-orang yang menolak hadis-hadis Nabi SAW tentang tanda-tanda akhir zaman, tentang tanda-tanda hari kiamat. Rusaklah keimanan kepada hari akhir. Karena itu bagian daripada hari akhir, proses sebelum terjadinya hari kiamat. Nah, makanya dengan pembahasan ini, ikhwatal iman, setidaknya kita dapat gambaran, oh inilah pembahasan akidah itu secara global inilah. Nanti kita akan sampai ikhwatal iman bagaimana sikap kita, iman kita, ya, bagaimana sikap kita di dalam tauhid, tentang apa? Tentang ketaatan kepada waliul amri. Nah, ini juga bagian daripada tauhid. Makanya antum lihat orang-orang yang kadang-kadang sudah sering mengaji tapi masih suka menghujat pemerintah. Mana tauhidnya? Mana manhajnya? Maka inilah ikhwatal iman. Setidaknya dengan pembahasan, ya, yang ada di dalam, yang bisa kita sajikan di dalam kitab Abwab Mukhtasarah fil Aqidah ini, setidaknya nanti kita punya gambaran. Oh, inilah pembahasan tauhid. Ya. Berusaha kita poin demi poin kita tambahkan dengan dalil-dalil, dengan referensi-referensi ulama yang lainnya dari kitab-kitab tauhid yang lainnya untuk menambah khazanah ilmiah kita. Sehingga kita lebih faham, lebih kuat pendalilan kita, keyakinan kita terhadap poin-poin yang dibahas di dalam kitab ini. Intinya, kesimpulannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal saleh, apapun amal saleh, kecuali dari orang yang bertauhid. Inilah keutamaan daripada tauhid yang pertama. Waktu jua yang membatasi kita, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.